Pernahkah Anda melewati malam yang awalnya biasa-biasa saja, tapi ternyata menjadi pengalaman paling indah seumur hidup? Inilah sebuah kisah dari karakter utama, di mana kala itu, pada tanggal 22 Juni 1990 adalah hari terakhir mereka bersekolah. 5 sahabat, Oliver Chamberlain, Peter Page, Stephen Prince, Andy Neely, dan tokoh utama kita yang berjulukan Sang Raja, Gary the King. Oliver atau Oli adalah orang yang lucu, selalu menganggap dirinya playboy yang telah menaklukkan banyak gadis. Tapi ya, sebenarnya itu tidak lebih dari omong kosong. Pria itu sering dikatai omen karena tanda lahir yang mirip dengan angka 6 di keningnya. Pete adalah pemuda yang paling culun. Sebenarnya dia bukan tipe anak gaul, tapi cukup asik untuk diajak bersenang-senang karena dia adalah anak konglomerat. Steve adalah orang yang sangat keren. Bersama Gary, mereka sering bermusik atau kalau dalam bahasa lokal, ngeband bareng. Selain itu, dengan ketampanannya, mereka sering memikat wanita. Namun belakangan, Gary merasa bahwa Steve menganggapnya sebagai saingan. Lalu ada Andrew atau Andy yang sering dianggap sebagai wingman, orang yang selalu bisa diandalkan dan selalu mendukung dalam kondisi apapun. Sebagai sahabat, mereka telah melewati banyak hal baik dan buruk di sekolah. Tak bisa dipungkiri bahwa semua itu adalah sesuatu yang indah dan selalu dirindukan, kecuali Tuan Shepard. Ya, dia sebenarnya pria baik. Dia sering bertanya, "Mau jadi apa kau nak?" Dan tak jarang pula, Gary menjawab, "Aku hanya ingin bersenang-senang." Terdengar konyol, namun itulah kenyataannya. Newton Haven adalah sebuah kota, atau bagi 5 sahabat, itu adalah sebuah dunia di mana mereka nongkrong dan bermain bersama. Malam itu, dimulailah sebuah petualangan heroik. Misinya adalah menaklukkan jalur emas dengan 12 bar minuman surga di sepanjang jalan yang melegenda. Mulai dari bar pertama, yaitu The First Post, sampai yang terakhir adalah The World's End. Dengan sebuah mobil yang kala itu bisa dibilang klasik bernama Beast, mereka memulai petualangan seru tersebut. Tidak hanya minum-minum, tapi mereka juga bersenang-senang dengan segala urusan pro dan kontra, serta para gadis yang cantik jelita. Pada bar kelima, mereka mulai merasa tak terkalahkan sehingga melakukan tindakan yang sedikit ekstrim, yaitu membeli daun surga dari Trevor, sang pendeta hijau. Oli tumbang di bar ke-6, jadi petualangan pun terpaksa dilanjutkan tanpanya. Bar ke-7, Gary bertemu dengan adik Oli yang bernama Sam. Mereka sempat berkencan, namun hanya beberapa jam, karena Gary memiliki kencan lain dengan seorang gadis bernama Amber. Bar ke-9, suasana sudah semakin liar. Mereka tidak hanya merasa tak terkalahkan, tapi juga mampu menaklukkan dunia. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat, menghabiskan daun surga di rumah asap. Kini giliran Peter yang tumbang, tapi pada akhirnya mereka berhasil menaklukkan 3 bar yang tersisa dan duduk di sebuah bukit memandangi Newton Haven sambil mensyukuri keseruan masa muda. Gary menyadari bahwa hidup tidak akan terasa senikmat ini lagi, dan itu adalah sebuah kebohongan sekaligus sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul The World's End, sebuah film yang rilis di tahun 2013, disutradarai oleh Edgar Wright dan Simon Pegg sebagai penulis sekaligus memerankan Gary King, serta dibintangi oleh sederetan aktor yang sudah sangat berpengalaman. Baik, karena sudah kelamaan, mari ceritanya kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan Gary menemui para sahabat yang tentunya telah banyak mengalami perubahan. Diawali dengan Peter yang sudah berkeluarga namun tetap kaya raya. Stephen kini menjadi seorang arsitek berstatus duda sejak bercerai dengan istrinya 10 tahun yang lalu. Dan Oli atau Omen bekerja sebagai agen properti yang labil. Gary mengajak mereka semua kembali ke Newton Haven pada akhir pekan untuk menjalankan misi menaklukkan jalur emas. 3 pria itu memang tidak kuasa untuk menolak, tapi mereka merasa ragu apakah satu sahabat lagi bisa Gary taklukkan. Ya, dia adalah Andy, seorang sarjana hukum yang super sibuk. Selama 16 tahun, dia telah berhenti minum, maka tentu saja ajakan Gary ditolak mentah-mentah. Akhirnya, Gary pun menyerah, membayar hutangnya, dan mengabarkan sebuah berita duka tentang kematian sang ibu.
Beberapa hari kemudian, tepatnya hari Jumat, Peter, Steve, dan Ollie telah berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Sangat mengejutkan, ternyata Andy juga berada di sana, namun itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kedatangan Gary bersama mobil antiknya Beast yang pada tahun 1989 dibeli dari keluarga Peter. Gary menjelaskan bahwa semuanya aman, mobil itu masih sangat perawan, kecuali remnya, suspensi, knalpot, tempat duduk, roda, panel, busi, as, mesin, kaca, dan bumper. Let's do this! Don't be afraid of your freedom! Secara sikap, mungkin bisa dibilang hanya Gary yang tidak berubah. Dia masih seperti dulu, mengatakan dan melakukan apapun demi bersenang-senang. Pria itu berbohong tentang perbaikan bis, gali tutup lubang untuk membayar hutang, serta memberikan nama dan data pribadi Peter ketika diperiksa oleh polisi, karena surat-surat mobil masih atas nama keluarga Peter. Namun 4 sahabat lainnya masih menerima hal itu, entah karena sudah terbiasa atau karena tidak punya pilihan. Inilah Newton Haven yang hijau. Malam ini, 5 sahabat akan membuatnya lebih berwarna saat menjalani petualangan jalur emas. Gary dengan senang hati menjelaskannya kepada pemilik hotel, bahkan meminta untuk tidak mematikan lampu, karena mungkin saja mereka akan pulang dalam keadaan berkunang-kunang atau bahkan mungkin buta karena mengalami mabuk berat. Drunk. Sama seperti dulu, The First Post merupakan bar pertama di awal petualangan. Ternyata semuanya sudah berubah, namun terlihat lebih umum dengan bartender yang sama sekali tidak mengenal 5 sahabat. Hanya 4 minuman surga yang dipesan, sedangkan Andy minum air mineral demi menjaga kesehatan. Umur mereka sudah tidak muda lagi. Seharusnya Gary menyadari hal itu. What? Keadaan menjadi sedikit kaku di sini, sehingga Gary mengajak para sahabat untuk berlanjut ke bar kedua, yaitu The Old Familiar. Sangat mengejutkan, The Old Familiar juga tidak ada bedanya dengan bar The First Post, kecuali para pengunjungnya muak berdebat tentang air mineral yang diminum Andy, atau Gary menyebutnya dengan air hujan. Mereka pun membicarakan tentang mendiang ibunda Gary dan sedikit kenangan tentang masa lalu. Ngomong-ngomong soal kenangan, salah satu yang tak terlupakan adalah saudarinya Ollie. Wanita itu menyebabkan persaingan antara Gary dan Steven semakin memanas. Kebetulan Sam juga sedang berada di Newton Haven setelah kembali dari Manchester dan berencana untuk singgah di Old Familiar. Beberapa waktu kemudian, semuanya dibuat terkejut dengan kedatangan Sam. Wanita itu masih sangat cantik. Sayangnya, kelakuan Gary yang tidak senonoh membuatnya pergi. So you want it? Ada beberapa yang masih sama, tapi juga ada beberapa yang sepertinya baru di Newton Haven. Seperti patung robot yang berdiri tegak di tengah taman, itu terlihat sangat futuristik, namun bagi Gary, bar selanjutnya, yaitu The Famous Coke, jauh lebih penting. Masih mirip dengan bar sebelumnya, di sana mereka bertemu dengan Pak Tua Basil, seorang pria kesepian dengan segudang teori konspirasi. Anehnya, Basil sama sekali tidak mengenal mereka, dan sangat disayangkan, ibarat pemain bola terkena kartu merah, kali ini 5 masketir harus diusir karena dulu sempat melakukan sebuah pelanggaran. Hal itu tidak bisa menghentikan Gary untuk mendapatkan minuman surga, karena secara diam-diam, pria itu meminum beberapa gelas bir hidangan sisa milik pengunjung lain. Selanjutnya adalah The Cross Hands. Bar ini sedikit berbeda karena menyediakan junk food, tapi suasananya sama saja, terlihat kaku dan tidak semenyenangkan dulu. Mereka pun kembali bernostalgia, yang mana kali ini tentang para gadis idola, Erica, Tracy, dan Becky. Tiba-tiba saja, seorang pria, Shane, menghampiri untuk mengambil kursi. Mereka sangat mengenal pria itu, terutama Peter, karena dulu sebelum mengenal Gary dan yang lainnya, dia sering dirundung dan dihajar oleh Shane, sampai-sampai tidak masuk sekolah selama sebulan. Namun anehnya, kini Shane menjadi seperti orang asing yang tidak mengenal Peter, seakan-akan melupakan semua dosa lamanya. Pembicaraan tersebut langsung dipotong oleh Gary dengan 5 gelas minuman surga. Itu membuat Andy merasa sangat marah
marah dan kecewa karena Gary hanya memperdulikan minuman sehingga mereka pun sepakat untuk pulang meninggalkan Gary. Sebenarnya Gary pun merasa kecewa karena setelah kematian sang ibu, para sahabatnya lah yang menjadi rumah. Namun sebenarnya, lagi-lagi itu hanya kebohongan belaka karena tak lama kemudian ada sebuah panggilan masuk dari ibu Gary. Sebelumnya, ketika baru tiba di Newton Haven, Gary sempat melihat sekelompok remaja yang mengingatkannya akan masa lalu. Salah satunya bertemu dengan Gary di toilet. Pemuda itu menunjukkan sikap yang sangat tidak ramah. Itu membuat Gary kesal, sampai-sampai memulai baku hantam. Terus-terusan ditipu dan dipermainkan membuat para sahabat berang, sehingga hendak memberikan Gary sebuah pelajaran. Namun, sangat mengejutkan. Kelima remaja hancur berserakan. Entah apa yang Gary dan teman-teman hadapi, tapi yang pasti mereka harus melupakan sejenak tentang ibu Gary, karena mungkin saja ini berhubungan dengan para bartender yang tidak mengenal Gary King, dan bahkan termasuk Shane. Tiba-tiba alat komunikasi menjadi tidak berfungsi, sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa adalah tetap diam dan bersikap normal seperti tidak terjadi apa-apa. Namun bukan berarti petualangan harus dihentikan, karena Polantas yang sebelumnya memberhentikan mereka datang menghampiri, menanyakan tentang petualangan jalur emas. Tentunya akan menimbulkan kecurigaan jika mereka mendadak pergi dari kota. Akhirnya keputusan pun telah dibulatkan karena mustahil untuk membantah Gary. Selain itu, Andy juga telah kembali menjadi dirinya sendiri, maka kini saatnya beraksi. Drink up, let's boo-boo. 5 sahabat berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan petualangan sambil terus diawasi oleh para warga. Setelah dari bar kelima, The Good Companions, mereka langsung beralih ke bar selanjutnya, The Trusty Servant. Di sana mereka bertemu dengan Trevor, sang pendeta hijau. Gary langsung menghampirinya, bukan untuk bertransaksi, melainkan untuk mendapatkan informasi. Tapi jika memungkinkan, mengapa tidak? Dengan sebuah kode unik, Gary langsung mengetahui bahwa itu adalah Trevor. Dia tidak lagi menjual daun surga karena banyak hal yang telah berubah. Ya, informasi itulah yang dibutuhkan Gary tentang robot berdarah biru yang menguasai kota. Menurut Trevor, mereka bukan robot, hanya itu yang bisa dijelaskan karena tak lama berselang, Trevor mendapat telepon dari supervisornya. 5 sahabat diminta segera pergi, dan untungnya Gary setuju dengan usulan tersebut. Tujuan selanjutnya adalah bar ke-7, The Two-Headed Dog, sebuah keanehan yang mengejutkan karena dulunya bar itu terkenal dengan bartendernya yang tidak ramah. Tapi kini tiba-tiba malah dengan senang hati menawarkan mereka minuman. Selain bartender aneh, mereka lagi-lagi bertemu dengan Sam bersama si kembar teman lama. Dengan sigap, Gary mengalahkan Steve dan segera menghampiri wanita pujaan hati. Setelah beberapa percakapan tentang keanehan, Sam langsung ditarik ke toilet penyandang disabilitas. Is this what you wanted to tell me? No, this is... Lagi-lagi sebuah tamparan telak mendarat di pipi Gary. Namun kali ini bukan karena bersikap tak senonoh, melainkan menuduh si kembar sebagai robot. Sepertinya itu tidak salah, karena dua wanita itu langsung bangkit setelah mendengar cerita Sam dan berusaha mengancam.
Steve yang terus-terusan kalah cepat akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang telah lama terpendam terhadap Sam. Namun pertarungan belum selesai karena salah satu dari si kembar bangkit dan kembali menyerang dengan tangan kakinya. Membingungkan memang, tapi begitulah yang terlihat. Sorry. Segera Gary menghabiskan minuman surganya, lalu mengajak para sahabat termasuk Sam ke bar ke-8 yaitu The Mermaid. Bar kali ini jauh berbeda dari sebelumnya karena The Mermaid memiliki lantai dansa. Selain itu ada 3 gadis idola yang sangat menggoda dan tidak menua. Entah mereka nyata atau Gary dan teman-teman yang terlalu mabuk, tapi yang pasti inilah saatnya berdansa. Banyak gangguan yang membuat Steven tidak bisa mengungkapkan perasaan. Salah satunya adalah berikut ini. Ternyata Pak Tua Basil yang menarik Steven. Sejak dulu, mereka memang sudah berteman dan sering membahas tentang teori konspirasi. Namun kali ini, Basil menegaskan bahwa apa yang diketahui oleh Steve adalah kenyataan. Semua dimulai dari bintang jatuh yang terlihat saat malam hari tanggal 22 Juni 1990. Sesuatu yang disebut dengan mereka datang dan bersembunyi menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan misi. Ini bukanlah invasi karena mereka ingin membantu manusia untuk menjadi lebih baik. Namun siapapun yang berani menolak, maka dia akan digantikan dan jangan coba-coba menanyakan apa yang terjadi dengan mereka yang menolak. Basil? I said go! Suasana semakin tak terkendali, terlebih ketika Ollie menunjukkan Adrian Kane, seorang pria yang ditaksir oleh Sam. Dia tetap muda dan tampan, sehingga membuat Sam merasa ketakutan. Beruntung, Steve segera datang mengajak Gary dan yang lain keluar karena semua yang berada di bar adalah robot pengganti, atau disebut The Blank. Anehnya, hanya Ollie yang tetap bersikap tenang dan meminta para sahabat ke bar selanjutnya, The Beehive. Itu membuat Gary sangat senang. Dia berpikir Ollie yang dulu telah kembali. I like the new you. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di Beehive disambut hangat oleh Tuan Shepard yang terlihat sama sekali tidak berubah dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Tentu saja, Gary dan yang lainnya menyadari kalau Shepard adalah robot. Awalnya mereka mendengarkan semua penjelasan yang tak jauh berbeda dengan yang dijelaskan Basil. Para alien robot sebenarnya memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki kehidupan manusia. Dan tiba-tiba saja, What Mr. Shepard is trying to say is that... What the fuck? WTF! Now, please! I fucking hate this town! Shepard kembali membangkitkan para robot untuk memulai ronde selanjutnya. Namun kali ini, 5 sahabat memutuskan mundur. Mereka semua berpencar dan akan berkumpul kembali di Smokehouse. Lagi-lagi dengan sigap, Gary melarikan Sam, menghajar pasutri robot, lalu melakukan sebuah aksi gila demi membuat Sam kagum. I got a better idea. Tidak cukup sampai di situ, Gary juga berjanji akan mencari tahu kabar Ollie dan menjaga Steve. Sam mengakui bahwa sebenarnya Gary bukanlah orang jahat. Hanya saja, sikap Gary kurang ideal untuk dijadikan pasangan hidup dan tidak sesuai dengan usianya.
Selain aksi kejar-kejaran yang cukup melelahkan, akhirnya Gary tiba di Smokehouse berkumpul dengan para sahabat. Kini hanya ada 4 masketir yang saling curiga satu sama lain. Karena robot memiliki tubuh yang sempurna, tentunya tak akan ada bekas luka, sama halnya dengan Oli. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka menunjukkan bekas luka kecuali Gary. Dia membuktikan bahwa dirinya manusia dengan kebodohan. That proves I'm human. Seluruh warga kini memburu Gary dan teman-teman. Bukannya khawatir, Gary malah melihatnya sebagai suatu keuntungan. Karena jika semua penduduk berada di luar, maka bar seharusnya kosong. Dalam perjalanan mereka menuju ke bar The King's Head, mendadak Peter tertinggal. Ternyata pria itu terbuai dengan balas dendam terhadap Shane. Tidak henti-hentinya Peter menghajar Shane sampai akhirnya terkepung. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gary, Steve, dan juga Andy karena jumlah robot terlalu banyak. Andy menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan lokasi Beast lalu pergi atau Gary akan dipaksa untuk mematuhi. Ya, Gary memang berhasil dilumpuhkan, namun takdir berkata lain. Ternyata Beast berada di lahan parkir di belakang sebuah bar, dan bar itu tidak lain dan tidak bukan adalah bar ke-10 The King's Head. Yang mereka butuhkan kini hanyalah kunci. Tiba-tiba saja Gary kembali bangkit, bersulang untuk para sahabat yang telah gugur, lalu menyerahkan kunci The Beast. Gary! Let him go! Seharusnya Andy dan Steven melarikan diri, namun mereka tidak bisa meninggalkan sang raja begitu saja. Dan ketika tiba di bar ke-11, The Hole in the Wall, selagi Gary menyelesaikan ritualnya, Andy terpaksa bertarung dengan para robot, lalu disusul dengan kedatangan Steven dengan menggunakan The Beast. Petualangan belum selesai karena bar terakhir, The World's End, masih menanti di ujung jalan. Andy kembali mengejar Gary, menyingkirkan segala macam rintangan yang menghadang, termasuk godaan Becky. Sangat disayangkan, pertengkaran membuat Gary gagal melakukan ritual terakhir. Andy mengungkapkan semua kekecewaannya terhadap Gary serta kehidupannya yang terlihat indah tapi sebenarnya gagal karena istri dan anak-anaknya pergi. Selain itu, terungkap juga bahwa Gary sebenarnya adalah pasien yang kabur dari rumah sakit. Gary mengaku merasa muak berada di sana karena terus dibayangi oleh perasaan gagal. Hanya petualangan ini yang bisa membuat Gary mendapatkan kebebasannya kembali, namun Gary dan Andy dibawa ke ruang rahasia di bawah tanah. Sebagian besar warga telah berkumpul di sana, termasuk Oli, Peter, dan juga Shane. Pemimpin alien yang disebut dengan The Network muncul untuk kembali menjelaskan tujuan mereka, yaitu membuat manusia bisa bergabung dengan masyarakat antar bintang atau antar galaksi. Gary akan dibebaskan dan legendanya akan dilanjutkan oleh robot pengganti dalam wujud yang lebih muda. Tentu saja Gary menolak karena hanya ada satu Gary yang tak akan pernah tergantikan. There's only one Gary King! Lagi pula, siapa The Network? Berani-beraninya mengatur kehidupan manusia. Tak lama kemudian, Steven yang selamat ikut bergabung. Mereka bersama-sama menentang tujuan The Network karena pada dasarnya hanya satu hal yang diinginkan manusia, yaitu kebebasan. We are the human race, and we don't like being told what to do. Akhirnya, The Network menyerah. Kepergiannya membuat seluruh Blank menjadi padam. Tidak hanya itu, sepertinya ledakan dahsyat akan segera terjadi. Untungnya, bantuan datang dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Penjelasan akan menyusul. Yang terpenting, kini Sam harus segera tancap gas.
Setelah selamat dari ledakan dahsyat, Gary dan teman-teman kembali berada di bukit menyaksikan kehancuran kota kesayangan mereka. Tidak ada yang bisa melupakan malam itu, sebuah malam yang melenyapkan cahaya dari planet bumi. Andy yakin semua orang pasti juga merasa demikian. Ya, di masa depan Andy menceritakan kisah tersebut kepada para remaja. Ketika The Network pergi, ada sesuatu yang memicu gelombang, melumpuhkan seluruh teknologi, sehingga membuat manusia kembali ke zaman kegelapan. Tentu saja ada korban, namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya, karena mereka tidak lagi memiliki alat komunikasi. Keadaan pun menjadi sulit, tapi di sisi lain, semua menjadi lebih sederhana. Andy kembali bersatu dengan keluarganya setelah menyadari permasalahan mereka tidak seberat itu. Lalu ada The Blank yang tiba-tiba bangkit seminggu setelah kepergian Network. Mereka menyala dan memulai hidup baru. Pada awalnya, mereka terlihat kesulitan bagai anak terlantar. Ditambah lagi, sebagian besar manusia menolak kehadiran mereka. Blank Ollie kembali menjadi agen perumahan yang ramah dan mahir bersilat lidah. Sedangkan Blank Peter kembali ke istri dan anaknya, namun tetap merahasiakan jati diri terhadap sang istri. Steve dan Sam kini hidup bersama di pinggiran London, sedangkan Gary King tidak ada yang mengetahui kemana dia pergi. Ada yang mengatakan pria itu kembali ke Newton Haven, tapi masih tidak diketahui mengapa. Film pun ditutup dengan menampilkan Gary bersama para masketir baru yang merupakan Blank tiba di sebuah bar dengan nama The Rising Sun. Tentu saja mereka tidak dilayani, namun itu tidak menghentikan Gary karena sang raja akan memulai petualangan jalur emas di dunia baru. Me? They call me the king. Berhasilkah Gary dan masketir menghadapi para manusia yang penuh dengan kebencian? Dan tamat. Ya, buat yang belum tahu, The World's End ini adalah salah satu dari trilogi Three Flavors Cornetto. Namun, ceritanya tidak saling berhubungan. Film pertama adalah Shaun of the Dead 2004, film kedua adalah Hot Fuzz tahun 2007, sedangkan film ketiga adalah yang saya ceritakan ini. Dan karakter utamanya juga dibintangi oleh dua aktor yang sama, yaitu Simon Pegg dan Nick Frost. Jujur, saya sangat merekomendasikan film ini, karena selain jokes-jokesnya yang kocak, juga diselipkan sedikit ketegangan dan keseruan, terutama saat adegan baku hantam. Seperti yang kita tahu bahwa film ini mengisahkan tentang 5 sahabat berniat melewati malam yang nikmat di awang-awang tapi malah menjadi penuh ketegangan dan berakhir dengan kehancuran dunia. Mungkin di antara kalian ada yang menyadari, mungkin juga tidak, tapi nama belakang 5 sahabat itu menunjukkan peran mereka. Kita mulai dari Oliver Chamberlain yang artinya bendahara, Peter Page yang artinya pesuruh, Steve Prince sesuai wajahnya seorang pangeran yang biasanya tampan, Andy Knightley seorang kesatria yang gagah berani dan setia, dan tentu saja yang terakhir Gary King sang raja. Lalu mengenai para alien, Pak Tua Basil menegaskan bahwa ini bukanlah tentang invasi. Alien yang disebut The Network juga sebenarnya tidak mempunyai niat jahat. Tujuan mereka adalah memajukan manusia, bahkan itu telah dilakukan sejak lama. Karena menurut pengakuan Network di ruang rahasia, merekalah yang memperkenalkan manusia dengan teknologi, dan bahkan mereka juga sebenarnya ada di dalam jaringan internet yang tersebar di seluruh planet bumi. Tujuan memajukan manusia adalah agar bisa bergabung dengan masyarakat antar bintang atau antar galaksi. Sejauh ini, satu-satunya kaum yang peradabannya masih sangat tertinggal adalah manusia di planet bumi. Bagi yang mau menuruti aturan, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun tidak ada kebebasan. Sedangkan bagi manusia yang menolak, mereka akan digantikan dengan The Blank, diciptakan dari DNA, memiliki memori serta kesadaran manusia yang digantikan, namun tidak memiliki perasaan. Ya, meskipun pada ending menampilkan manusia memulai kehidupan baru tanpa teknologi, tapi film ini sebenarnya bukanlah tentang akhir dunia. Simon Pegg sebagai penulis menolak untuk menjelaskan karena lebih senang jika penonton bisa memaknai sendiri apa yang disuguhkan oleh film. Bagi saya pribadi, film ini adalah tentang kebebasan dan masalah-masalah yang dihadapi pria dewasa. Peter menggambarkan pria yang terkekang dengan tanggung jawab terhadap keluarga,
Stephen terjebak dengan perasaan di masa lalu yang belum terpuaskan, dan saya yakin itu menjadi alasan mengapa Stephen bercerai dengan istrinya. Oli terbelenggu dengan pekerjaan, terutama target-target yang harus dicapai demi jenjang karir di masa depan. Andy masih menyimpan perasaan dendam yang belum tertuntaskan dan selalu dihantui oleh kewajiban menjaga kesehatan. Sedangkan Gary adalah gambaran dari pengangguran. Sekilas, orang-orang seperti Gary memang terlihat bebas, tapi di balik itu mereka dihantui oleh rasa sepi karena tidak memiliki tujuan sehingga membutuhkan para sahabat untuk mengisi kekosongan. Sedangkan untuk kebebasan sendiri, mungkin akan lebih baik jika kita diarahkan atau berada di bawah kendali, karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak dan terkadang tidak rasional, sehingga sering membuat keputusan yang salah dan akhirnya juga berdampak buruk pada bumi. Manusia memang tempatnya salah, namun bagi Gary, itu bukanlah sebuah alasan untuk tunduk dan dikendalikan, meskipun keputusan Gary memiliki konsekuensi yang besar, dan itu mungkin bukan pilihan yang tepat seperti yang dikatakan oleh Andy. Manusia melewati masa-masa yang berat, namun di sisi lain segalanya menjadi lebih sederhana, di mana manusia bisa menjadi lebih saling mengerti dan memahami. Itulah yang diperjuangkan oleh Gary pada jalur emasnya di akhir film. Dia melakukan petualangan baru bersama masketir muda. Selain untuk meminum air mineral, mereka juga berharap bisa mengubah pandangan orang-orang terhadap Blank demi terwujudnya kedamaian. Segitu saja teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu, tapi saya hanya mengemukakan pendapat. Sama halnya dengan kalian, sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film selanjutnya yang akan kita bahas. Bisa lewat kolom komentar, atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!